Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indasari, NPM 2341126 dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang surat bisnis. Surat bisnis adalah salah satu alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam konteks bisnis. Berikut ada beberapa poin penting yang biasanya termasuk dalam surat bisnis. Yang pertama, ada heading atau pembukaan, berisi informasi seperti nama dan alamat pengirim, tanggal, dan informasi kontak. 2. Alamat penerima, nama dan alamat lengkap penerima surat. Yang ketiga, salutation atau salam pembuka, biasanya penyapaan yang sopan seperti YTH, diikuti dengan nama penerima surat jika diketahui. 4. Isi surat, bagian utama yang berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Biasanya terbagi menjadi beberapa paragraf yang rapi dan jelas. 5. Penutup, ungkapan terima kasih, harapan, atau tindak lanjut yang sesuai dengan konten surat. Contohnya, terima kasih atas perhatian Anda dalam masalah ini. 6. Tanda tangan, nama dan posisi pengirim seringkali diikuti dengan tanda tangan yang asli. 7. Lampiran, jika memang ada, daftar lampiran atau dokumen yang terlampir dengan surat. 8. Koop surat, informasi tambahan tentang perusahaan atau organisasi pengirim seperti logo, alamat, dan informasi kontak. 9. Pola bahasa yang resmi, penggunaan bahasa yang sopan, jelas, dan profesional. 10. Penyuntingan yang teliti, pastikan surat bisnis Anda bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. 11. Penyesuaian gaya, sesuaikan gaya dan ton suara dengan konteks dan hubungan dengan penerima surat. Surat bisnis dapat beragam, mulai dari surat penawaran, surat permohonan, surat pemesanan, hingga surat pengunduran diri. Penting untuk memahami tujuan dan audiens yang dituju dalam menyusun surat bisnis. Berikut ada beberapa jenis surat bisnis yang umum. Yang pertama, surat penawaran. Surat ini digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada calon pelanggan atau mitra bisnis. Kedua, surat permohonan. Biasanya digunakan untuk meminta informasi, izin, atau dukungan dari pihak lain dalam konteks bisnis. 3. Surat pemesanan. Digunakan untuk memesan produk atau layanan dari pihak lain. Biasanya berisi detail spesifik tentang barang atau layanan yang dipesan. 4. Surat pengunduran diri. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengundurkan diri dari posisi atau kontak pekerjaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 7. Surat pemberitahuan. Biasanya digunakan untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak lain, seperti pengumuman perubahan kebijakan, jadwal, atau acara. 8. Surat penyesuaian. Biasanya digunakan untuk menginformasi atau menanggapi permintaan, penyesuaian, perubahan, atau keluhan dari pihak lain. 9. Surat pemberian dana. Biasanya digunakan untuk mengajukan permohonan dana atau penyampaian keputusan terkait penyaluran dana dari sebuah organisasi atau yayasan. 10. Surat penangguhan pembayaran. Digunakan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau menyampaikan keputusan terkait penundaan pembayaran kepada pihak lain. Setiap jenis surat bisnis memiliki format dan tujuan yang berbeda, tetapi kesemuanya bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif dalam konteks bisnis. Sekian materi dari surat bisnis dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.